Oke, sebelum saya mempersilahkan Pak Abu untuk menyampaikan materi, izinkan saya untuk membaca sekilas terkait CV beliau. Ya, nama lengkap beliau adalah Abu Sofyan. Kemudian beliau mengambil S1 di Matematika Universitas Brawijaya pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan magisternya di Magister Matematika di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2016. Adapun penghargaan-penghargaan yang berhasil beliau peroleh adalah beliau termasuk kepada 100 IPK terbaik Universitas Brawijaya pada tahun 2013. Kemudian juga menerima penerimaan beasiswa bidik misi pada tahun 2011 sampai 2015 dan juga merupakan seorang awardee atau pemeroleh beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian adapun pengalaman pekerjaan yang pernah dialami yaitu pernah menjadi seorang tutor begitu ya. Pada tahun 2015 sampai 2016 di Kaplan Edupek Indonesia. Kemudian sekarang sejak dari 2019 sampai sekarang beliau merupakan seorang ekonom junior, asisten manajer di Bank Indonesia. Dan dilihat dari publikasi beliau atau jurnal-jurnal yang pernah dipublikasi itu pada tahun 2015 ada GB terhubung dalam ruang topologi dan keterbatasan operator di integral di ruang Murray Journal. Beberapa jurnal maksud saya. Dari publikasi ini kita dapat lihat bahwa latar belakangnya sepertinya dari analisis gitu ya, tetapi dari informasi yang kita tangkap bahwa beliau sekarang berkecimpung di bidang ekonomi yaitu matematika keuangan. Jadi terjadi lintas kakak begitu ya untuk pekerjaannya. Oke, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita langsung ke acara inti. Saya persilakan kepada Pak Abu Sofyan untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, disilakan. Ya, terima kasih Bu Nela. Pak, suara saya terdengar jelas? Oke. Volumenya agak dibesarkan. Oh, karena pakai headset. Kalau gini gimana? Oh iya, sudah. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Institut Teknologi Sumatera. Yang saya hormati Ibu Indah, salam kenal Bu dari saya. Yang saya hormati juga moderator, sahabat saya juga waktu di ITB, Ibu Nela, serta adik-adik, rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Abu Sufyan, saya alumni matematika. Benar kata Ibu Nela tadi, saya sebenarnya dari S1 kakaknya analisis. S2 juga tetap kekeh ngambil analisis gitu ya. Cuma entah kenapa jalannya tiba-tiba waktu pekerjaan menuntut saya untuk mau nggak mau meninggalkan, bukan meninggalkan sebenarnya, membuka pemikiran lain ke kakak sebelah gitu. Khususnya pemodelan, statistik, dan mungkin kalau mau lintas jurusan ke ekonomi kali ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih juga untuk waktu diberikan.
Saya di sini diminta untuk membawakan materi, atau lebih tepatnya kalau saya bilang berbagi pengalaman gitu kali ya, tentang ilmu matematika dan aplikasinya di dunia kerja saya, khususnya di bidang perekonomian. Mungkin kalau sedikit cerita, ini juga dulu pengalaman pribadi saya, sampai saya lulus masih bertanya-tanya nanti matematika ini dipakai di mana sih gitu. Jujur saya ngambil matematika karena emang suka dulu ngambil, ya udahlah suka matematika, belajar matematika menyenangkan gitu, ya udah kenapa enggak. Cuma sampai ya 1-2 tahun pertama oke lah, setelah itu berjalan tahun keempat dan seterusnya bingung ini nanti dipakainya di mana gitu. Soalnya kan apalagi saya dianalisis gitu kan, belajarnya nggak ada, bisa dibilang sangat sedikit berhubungan dengan angka waktu itu. Oke, mungkin itu aja sedikit perkenalan. Kalau sesuai dengan judul materi kali ini, The Math Behind the Economic Growth of Indonesia in the New Normal gitu ya. Emang kalau menurut saya pribadi, waktu saya tahu temanya ini agak sedikit berat gitu. Jadi saya ya udah sedikit aja membagikan apa yang telah saya kerjakan, dan menurut saya memang memerlukan matematika dan kemampuan berpikir matematis dalam pengerjaan hal tersebut. Tapi kalau ditanya lebih jauh lagi, mungkin masih banyak yang belum saya pahami gitu. Mungkin saya masih banyak juga perlu belajar dengan Bapak Ibu dosen di sini, dengan kepada Ibu Endah juga yang notabene sudah berkecimpung di matematika keuangan dan ekonomi, udah bidangnya gitu kan. Mungkin sedikit nanti di bagian presentasi ini saya akan membahas apa sih itu bagian apa dari matematika yang mungkin dalam tanda kutip bisa saya gunakan di pekerjaan saya di Bank Indonesia gitu. Khususnya yang menyangkut perekonomian pastinya. Oke, mungkin langsung saja. Berikut outline dari bahan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, siang hari ini, karena saya di waktu Indonesia Tengah udah memasuki siang ya. Karena temanya juga berhubungan dengan ekonomi, sedikit akan saya bahas tentang COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian, baik dunia maupun di Indonesia sendiri. Serta setelah itu ada juga respon kebijakan Bank Indonesia yang diharapkan dapat mampu menekan menekan dampak dari pandemi tersebut untuk menghadapi risiko pandemi tersebut, terutama di bidang ekonomi. Yang kedua, yang terakhir, terus matematikanya di mana gitu. Oke, mungkin yang pertama, pada masa sekarang ini fokus Bank Indonesia dan pemerintah pastinya saat ini adalah bagaimana mempercepat pemulihan perekonomian seperti itu. Beberapa sektor sudah mulai proses pembukaan, apalagi didorong oleh transisi PSBB yang telah dilakukan di beberapa wilayah. Dengan koordinasi antara kantor pusat dan kantor perwakilan, yang pastinya karena Bank Indonesia ini memiliki kantor perwakilan di tiap provinsi, pasti ada minimal 1. Tujuannya, setiap rekomendasi yang diajukan oleh Bank Indonesia agar membantu proses transisi tersebut supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan cuma secara keseluruhan, tapi kita juga melihat di spasialnya di masing-masing provinsi. Sebenarnya ringkasnya gini, secara ekonomi, secara global, seperti disebutkan tadi oleh Bu Endah juga, ada kasus-kasus second wave gitu ya, yang awalnya kita ngelihat kayaknya udah bakal selesai, tiba-tiba ada kasus lagi melonjak.
jumlah positif COVID-nya tiba-tiba meninggi kembali. Nah, gitu. Nah, itu kita lihat dampak terhadap ekonominya seperti apa. Dan hingga triwulan 2 sekarang ini, kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi, secara global pemulihan ekonomi yang diharapkan berjalan lebih cepat bisa saja akan bertambah lama seperti itu dengan adanya second wave tersebut. Kalau di domestik, jika kita lihat dengan semua interaksi antara faktor ekonomi yang sangat kompleks ini, mulai dari PSBB, kemudian ada stimulus dan intervensi juga, kemudian juga ada kebijakan ekonomi. Kita sekarang di triwulan 2 ini kita masih struggling dengan pertumbuhan ekonomi yang tercatat kontraksi di minus 5, sekian. Inflasi, sedangkan di inflasi kita masih cek, masih aman, namun ada yang perlu diperhatikan misalnya untuk angkutan udara dan komoditas volatile food atau bahan makanan yang bergejolak, serta faktor cuaca. Nah, dari sini sehingga PDB tadi menjadi concern utama pemerintah di tengah kondisi yang kurang begitu baik seperti saat ini. Nah, sinergi percepatan pemulihan ekonominya saat ini tertuang dalam ada yang namanya paket kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau kita sebutnya PEN. Nah, dalam PEN tersebut juga diatur tentang jaring pengaman sosial yang juga mengatur tentang bansos non tunai, kartu prakerja dan lain sebagainya. Termasuk insentif terhadap UMKM, rumah tangga dan pelaku usaha yang lain supaya geliat ekonomi nasional dapat kembali pulih, harapannya dapat kembali pulih dengan lebih cepat seperti itu. Ini seperti disebutkan sebelumnya, secara global kontraksi ekonomi berlanjut dan pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih lama daripada sebelumnya. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh penyebaran COVID yang kembali meningkat di beberapa negara serta mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal. Yang hal itu juga sejalan dengan protokol kesehatan di masing-masing negara. Kondisi ini menyebabkan efektivitas stimulus kebijakan yang ditempuh dalam mendorong pemulihan ekonomi tadi belum bisa berjalan secara maksimal, mau di negara maju ataupun negara berkembang, termasuk di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa indikator ekonomi juga menunjukkan permintaan yang lebih lemah. Misalnya, jika dilihat di sini, ini bisa di zoom ya. Oke, jika dilihat di sini, ini keyakinan konsumen yang masih rendah, terutama kalau dilihat dari beberapa negara ini, India yang masih menunjukkan penurunan hingga bulan Juni. Sementara negara lain seperti Tiongkok, Prancis, Amerika Serikat, Italia sudah mulai menunjukkan peningkatan pada akhir triwulan 2. Hal yang sama juga masih terjadi di volume perdagangan. Volume perdagangan dunia masih menunjukkan penurunan dengan proyeksi dari IMF yang pada tahun ini akan lebih rendah dibanding beberapa tahun sebelumnya. Itu untuk yang global. Sementara bagaimana dengan domestik di Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini at least dari saya data berapa itu 8 atau bahkan 10 tahun terakhir merupakan mendapat pertumbuhan yang paling rendah gitu. Pada triwulan 1 kita tercatat tumbuh 2,97% year on year. Dan pada triwulan 2 ini mengalami
pertumbuhan yang lebih rendah lagi, bahkan terjadi kontraksi sebesar 5,32%. Kontraksi di sini istilah gampangnya ya pertumbuhannya negatif seperti itu. Oh ya, mungkin karena tadi peserta juga nggak semuanya mahasiswa dan juga nggak semuanya matematika gitu ya, dan mungkin ini istilah-istilah ekonomi yang saya juga perlu banyak sekali belajar. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi ini, kita ngelihat PDB nominal pada periode sekarang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi perhitungan PDB ini tiap triwulan, tiap 3 bulan sekali, dan ngebandinginya dengan triwulan kedua ini dengan triwulan kedua 2019. Jadi kita ngelihat peningkatannya seberapa persen. Nah, itulah yang kita sebut PDB. Namun, dengan perkembangan ini, ke depannya akselerasi pemulihan ekonomi domestik, kita harapkan dapat membaik dengan kecepatan penyerapan stimulus fiskal, restrukturisasi kredit untuk korporasi dan UMKM, pemanfaatan digitalisasi keuangan, termasuk untuk UMKM juga, serta implementasi protokol kesehatan. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, kenapa kita mendorong UMKM, seperti tadi sempat ditanyakan juga, sektor yang paling terdampak, kalau kita lihat ya dari sisi lapangan usaha, itu yang paling terdampak adalah transportasi dan pergudangan. Jadi, dalam perhitungan PDB itu ada dua sisi supply dan sisi demand. Mungkin kalau teman-teman udah sempat belajar ekonomi, pasti tahu gitu ya, sisi supply dan sisi demand. Nah, di sisi supply itu kita sebutnya lapangan usaha, ada sekitar 17 pengkategorian lapangan usaha, dan untuk sisi demand ada sekitar 5 atau 6. Nah, dari sisi lapangan usaha, terkait COVID ini yang paling terdampak itu adalah transportasi dan pergudangan. Kenapa? Kita tahu bahwa semenjak adanya COVID ini, kebijakan PSBB itu membatasi pergerakan penduduk. Nah, dengan sebenarnya tujuannya baik untuk menghambat penyebaran COVID tersebut. Nah, dengan terhambatnya mobilitas penduduk tadi, otomatis sektor transportasi juga akan mengalami penurunan. Selain itu, juga yang terdampak adalah sektor perdagangan dan akomodasi. Akomodasi ini termasuk perhotelan. Kalau perdagangan ini bisa termasuk industri makan minum, restoran, dan lain sebagainya. Bahkan perdagangan yang seperti yang kita tahu itu tercatatnya di situ. Nah, kalau secara spasial, pada triwulan 2 ini, kita lihat hampir semua provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif, pertumbuhan ekonomi yang negatif, kecuali Papua dan Papua Barat. Nah, jika kita lihat semuanya warna merah di sini, kecuali Papua dan Papua Barat. Cuma, di Papua dan Papua Barat ini, pangsa terhadap PDB di Indonesia itu lumayan kecil. Itu cukup kecil jika dibandingkan dengan Jawa yang memang notabene pulau dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi. Nah, kenapa Papua dan Papua Barat bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah pandemi dan di tengah provinsi lainnya yang tercatat negatif? Papua itu didukung oleh sektor pertambangan yang sangat kuat. Selain itu, sektor pertambangan tersebut masih beroperasi secara normal, baik di masa pandemi seperti ini. Kenapa? Karena penjualan hasil tambang tersebut tidak bergantung dengan
permintaan langsung dari masyarakat, karena pembeli dari hasil tambang tersebut sudah sebagian besar sudah terikat kontrak gitu. Jadi udah ada kontraknya sekian tahun kalau dia akan membeli si hasil tambang tersebut. Selain Papua, sebenarnya di pulau lain seperti Sulawesi juga ada tambang nikel. Bahkan nikel tersebut yang paling besar dengan cadangan nikel paling besar di Indonesia, dan juga Indonesia menyumbang sekitar 20% dari cadangan nikel dunia, seperti itu. Nah, tapi kenapa Sulawesi masih merah? Nah, di Sulawesi ini lapangan usaha yang paling besar pangsanya itu bukan pertambangan, beda dengan Papua tadi. Jadi, pertumbuhan sektor pertambangan belum mampu menahan penurunan dari sektor yang lainnya. Nah, jika ini tadi yang saya sebutkan ada 17 sektor, jika dilihat dari sektor ekonominya, pertumbuhan yang tercatat negatif ini yang sangat terpengaruh itu ada yang tadi saya sebutkan, transportasi dan pergudangan dengan tercatat minus 29,22. Mohon maaf, minus 30,89 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara kita tahu dengan PSBB kita menghabiskan lebih banyak waktu kita di rumah, mau ada kegiatan, mau sekolah, mau bekerja juga dari rumah, dan itu akan meningkatkan kebutuhan dari teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga terlihat di sini bahwa sektor informasi komunikasi mencatatkan pertumbuhan yang positif, bahkan hampir 10%. Dari sisi lapangan usaha yang lain, menariknya di sini jika dilihat dari sini, untuk beberapa lapangan usaha, pertumbuhan PDB yang tercatat negatif itu tidak berlaku di pertanian. Nah, ini juga tadi yang sempat menjadi concern kita, itu pertanian. Kenapa? Karena di tengah pandemi ini pertanian masih mencatat pertumbuhan yang positif gitu. Ini juga ada mungkin hubungannya juga dengan apa yang disebutkan Bu Endah sebelumnya, bahwa memang untuk pertanian ini akan tetap tumbuh positif, didorong salah satunya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Mau dia PSBB, mau dia lockdown atau apa, kebutuhan terhadap hasil pertanian akan terus berjalan. Nah, hal ini juga yang bisa menjadi meskipun pertumbuhannya nggak setinggi sebelumnya gitu. Ini juga mungkin karena selain permintaan dari masyarakat juga lebih rendah daripada sebelumnya. Hal ini juga terlihat dari sisi demand, yaitu di impor. Impor kita triwulan ini turun sekitar 16,9%. Jadi ini sebenarnya bagus apa enggak selalu ini negatif, karena dengan impor yang turun lebih dalam daripada ekspor, ini akan mencatatkan net ekspor kita positif. Jadi kita gampangnya mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Itu juga suatu menjadi penahan penurunan perekonomian yang lebih dalam lagi. Nah, jika dilihat di sini, ini saya menggunakan data dari Google Mobility Index. Nah, sebenarnya Google itu mencatat pergerakan mobilitas kita dengan menggunakan handphone dan jaringan yang kita gunakan, gitu kan. Nah, dilihat di sini, sejak kasus COVID pertama tercatat di Indonesia, ini pada tanggal 2 Maret, mobilitas masih belum terlalu terdampak. Seperti kita lihat, mobilitasnya masih tinggi di sini, meskipun kita sudah tahu kalau sudah ada kasus COVID pertama gitu. Beda dengan yang dijelaskan Bu Endah tadi, bahwa di Vietnam dengan adanya kasus
COVID, mereka langsung gak cepat untuk melakukan lockdown dan segala macam. Mungkin di Indonesia dengan masyarakat yang beragam belum bisa melakukan hal tersebut. Baru hal tersebut mobilitas dari masyarakat kelihatan ada mengalami penurunan signifikan itu setelah sekitar 2 minggu dari kasus pertama tersebut. Nah, sementara setelah itu pada tanggal 10 April itu dilakukan pelonggaran PSBB di beberapa wilayah. Nah, dengan pelonggaran tersebut juga sudah sedikit demi sedikit mengembalikan aktivitas masyarakat, meskipun tidak langsung signifikan seperti waktu penurunan tersebut. Sebenarnya tujuannya di sini dengan PSBB, dengan protokol yang dijalankan ketat tersebut, salah satunya untuk meningkatkan geliat perekonomian di masyarakat agar supaya kontraksi perekonomian harapannya tidak berlanjut ke periode selanjutnya. Nah, penurunan perekonomian pada triwulan 2 ini juga dikonfirmasi oleh hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Indeks keyakinan konsumen yang sebesar sekitar 83% itu masih tercatat pesimis. Jadi beberapa indeks ini digunakan Bank Indonesia untuk melihat ke depannya seperti apa tren peningkatan ataupun penurunan dari perekonomian. Nah, cuma menariknya di sini untuk indeks ekspektasi konsumen yang paling kanan itu sudah menunjukkan adanya peningkatan. Indeks ekspektasi konsumen ini menilai keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan yang akan datang, 6 bulan ke depan gitu. Meskipun sempat mengalami penurunan, cuma pada beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian untuk 6 bulan ke depan sudah mulai membaik. Baik itu dari sisi lapangan usahanya ataupun dari kegiatan usaha maupun penghasilan juga gitu. Indeks dari survei konsumen ini sangat berguna bagi kita untuk menjadi dasar atas nanti pembentukan mau itu model-model matematis ataupun rekomendasi kebijakan kepada instansi atau kementerian terkait. Nah, setelah ngomongin PDB tadi, bagaimana dengan inflasi? Bedanya dengan PDB, inflasi ini ada yang dihitung tiap bulan, ada yang dihitung sama tiap tahun. Kalau inflasi bulanan, di sini kita sebutnya mantuman atau MTM. Inflasi MTM ini kita membandingkan indeks harga bulan ini dengan bulan sebelumnya. Sementara untuk year on year, kita membandingkan indeks harga tahun ini dengan tahun sebelumnya. Mungkin untuk teman-teman yang belum familiar dengan istilah inflasi, mungkin sedikit aja inflasi ini intinya menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari suatu komoditas dalam waktu yang lama gitu. Gampangnya gini, misal tahun ini dengan uang 50.000 kita bisa dapat belanja A, B, C, D misal. Tapi dengan tahun depan dengan uang yang sama 50.000 kita cuma bisa belanja A, B, C doang, D-nya udah nggak dapat. Nah, jadi tingkat inflasi itu perubahan indeks harga tersebut. Jadi dari yang awal dapat 4 item ke 3 item. Gampangnya gitu. Untuk inflasi, pemerintah sendiri dan Bank Indonesia ada target tahunan. Jadi untuk tahun ini dan tahun depan, target inflasi itu di interval 3 plus minus 1 atau 2 sampai 4% maksimal gitu ya. Jadi kita menjaga agar kenaikan harga di komoditas apapun di Indonesia ini bisa lebih rendah dari itu, supaya menjaga
keterjangkauan harga dan kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Gimana dengan triwulan ketiga ini, triwulan depan? Nah, jika melihat dari indikator global, ekonomi dunia ini udah mulai menunjukkan perbaikan. Jika dilihat di Tiongkok, di mana kasus COVID pertama terjadi, di situ bahkan di triwulan kedua, Tiongkok sudah mencatatkan pertumbuhan yang positif setelah sebelumnya tercatat minus 6,8. Hal ini juga terlihat dari sektor industri Tiongkok, di mana indeks industri di sana, mau dia industri pengolahan atau non-pengolahan, sudah mencatatkan indeks yang mulai kembali normal. Terus hubungannya sama Indonesia apa? Begini, Tiongkok itu merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Jadi ketika sektor industri di Tiongkok sudah mulai berjalan normal, hal ini mau nggak mau akan ikut mendorong industri di Indonesia. Sebab ada beberapa, bahkan banyak, sebagian besar dari input industri pengolahan di Tiongkok itu berasal dari Indonesia. Jadi Tiongkok ini mengimpor barang Indonesia untuk industri pengolahan mereka. Itu. Nah, jika industri pengolahan di Tiongkok ini bisa kembali normal, hal ini juga akan mendorong Indonesia untuk meningkatkan produktivitas industri dalam negeri. Sementara jika dilihat dengan Google Mobility Index, pergerakan penduduk di beberapa negara juga sudah mulai menunjukkan perbaikan. Seperti jika untuk di stasiun transit ini kita melihat pergerakan aktivitas terkait transportasi. Sini semuanya sudah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan beberapa periode yang sebelumnya. Begitu pula dengan di retail dan recreation. Retail location ini menunjukkan pergerakan penduduk di tempat-tempat perbelanjaan dan tempat wisata seperti itu. Meskipun kita tahu, kita juga memprediksi bahwa pemulihan sektor wisata, baik itu nasional ataupun sektor wisata dunia, merupakan salah satu yang mungkin bisa jadi paling lama untuk pemulihannya. Kenapa seperti itu? Pariwisata dengan masih adanya protokol kesehatan wisatawan itu masih cenderung menahan untuk bepergian, apalagi ke negara-negara yang notabene nilai kasus positifnya masih tinggi, mungkin salah satunya Indonesia seperti itu. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, lalu yang dilakukan Bank Indonesia apa gitu untuk selama masa pandemi ini? Di Bank Indonesia ada yang namanya rapat Dewan Gubernur yang dilakukan setiap bulan. Jadi Badan Kebijakan BI itu melalui rapat Dewan Gubernur tersebut diharapkan dapat menekan dampak perekonomian yang lebih dalam lagi, yang pastinya dengan mitigasi risiko yang bisa saja terjadi. Jika dilihat pada Februari hingga Maret, Bank Indonesia menurunkan 50 basis poin terhadap BI 7 Days Repo. BI 7 Days Repo itu adalah suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, selain itu, yang menarik lagi kampanye QRIS ke UMKM, pasar tradisional, mahasiswa maupun rumah ibadah. Kenapa QRIS ini sebenarnya produk Bank Indonesia yang istilahnya mempermudah pembayaran gitu. Jadi intinya kita mau digitalisasi dalam bidang perekonomian itu agak segera terrealisasi. Nah, dengan digitalisasi tersebut kita juga menyasar UMKM, pasar tradisional dan lain-lain. Yang selanjutnya ada penurunan biaya SKNBI. SKNBI itu biaya transfer
antar bank. Gitu. Yang selanjutnya untuk Dewan Gubernur April hingga Mei, suku bunga acuan tetap 4,5, dan kita terus mengakselerasi elektronifikasi bansos dan pembayaran non tunai. Untuk yang awalnya bansos ini untuk tahun-tahun sebelumnya dilakukan secara tunai, nah untuk sekarang bansos udah kita usahakan untuk secara non tunai kepada langsung penerima bantuannya. Setelah itu, tetap untuk mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan digital. Kenapa? Seperti yang tadi disebutkan, sebenarnya ekonomi keuangan digital ini merupakan suatu kebutuhan bagi kita pastinya, udah suatu kebutuhan bagi masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana masyarakat masih berpikir 2 kali untuk bisa beraktivitas secara normal. Mau nggak mau, jika dilihat dari data, data penjualan e-commerce itu melonjak gitu dari semenjak adanya PSBB ini. Nah, dengan adanya e-commerce, fintech, dan ekonomi digital ini dapat mendorong perekonomian Indonesia meskipun mobilitas kita nggak seperti biasanya gitu. Ini juga mendorong UMKM supaya masih tetap bisa berjualan, masih tetap bisa berproduksi, meskipun di tengah keterbatasan dari mobilitas penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi. Itu meskipun jadi gampangnya mau di mana aja kita masih bisa tetap bayar, kita masih bisa tetap melakukan aktivitas ekonomi. Nah, sedangkan untuk Dewan Gubernur yang bulan ini, bulan Agustus, fokusnya itu tetap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Selain itu juga mendorong pemulihan ekonomi nasional yang menekankan pada akselerasi stimulus fiskal. Di sini maksudnya Bank Indonesia juga mendorong belanja pemerintah supaya realisasinya itu bisa lebih cepat seperti itu. Kenapa belanja pemerintah perlu didorong agar lebih cepat? Gampangnya gini, belanja pemerintah itu dampaknya bukan cuma ke pemerintah aja. Ada yang namanya kita sebut multiplier effect atau efek pengganda. Ini juga nanti akan sedikit saya bahas di sesi ketiga. Efek pengganda ini kita lihat berdasarkan perhitungan gitu ya. Jadi konsumsi pemerintah ini bukan cuma berdampak ke pemerintahan aja, namun juga berdampak bahkan ke konsumsi rumah tangga. Gitu. Jadi ketika peningkatan terhadap belanja pemerintah ini juga akan berdampak pada belanja masyarakat ataupun ke sektor ekonomi yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Kita tahu sebenarnya di belanja pemerintah itu ada namanya komponen-komponen untuk salah satunya belanja bansos. Nah, komponen tersebut jika realisasinya semakin cepat, maka penyaluran bansos ke masyarakat juga akan semakin cepat. Nah, hal inilah yang nanti ujung-ujungnya akan mendorong konsumsi kegiatan ekonomi di masyarakat secara luas. Nanti akan dibahas lagi di belakang. Ini juga salah satu kajian kita tentang percepatan dampak dari mitigasi risiko untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Oke, kalau dari tadi kita ngomongin matematika dan Bank Indonesia gitu ya, terus matematikanya dipakai di mana? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Sama, saya juga. Maaf, Pak Agus Sufyan, saya menyela sedikit. Ya? Saya ingin mengingatkan mengenai alokasi waktunya, tinggal sekitar 5 menit, Pak, sebelum masuk ke sesi pertanyaan jawab. Siap, saya cepat aja. Oke. Mungkin secara singkatnya gini,
yang saya rasakan sendiri mungkin yang paling kepake itu 3 ini sih, aljabar, kalkulus, sama statistik. Nah, kalau dirangkum mungkin 3-tiganya ini masuk di dalam ekonometrik. Mungkin teman-teman yang penasaran ingin memperdalam penggunaan matematika di ekonomi bisa juga belajar ekonometrik. Nah, ini beberapa hingga saat ini mungkin udah sekitar setahun lebih saya di Bank Indonesia. Beberapa yang sempat saya lakukan yaitu yang pertama itu saya melihat disparitas dan konvergensi PDB di Sulsel. Kebetulan saya penempatan di Sulawesi Selatan. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ternyata belum tentu mengurangi kesenjangan. Nah, kesenjangan ini maksudnya ada yang kaya banget gitu kan, ada yang miskin banget. Nah, terus apakah kedepannya bakal seperti itu terus atau kesenjangan ini akan mengecil atau seperti apa? Nah, kita sebutnya ini konvergensi. Mungkin teman-teman yang ambil ini kali ya mata kuliah analisis gitu ya pasti tahu konvergensi itu apa. Nah, ini kita hitung ada yang namanya disparitas wilayah menggunakan indeks Williamson. Dan ternyata jika setelah dilakukan perhitungan, ternyata ada konvergensi di mana konvergensi itu akan terjadi selama 10 tahun katakanlah. Nah, jadi sebenarnya konvergensi ini bukan mengenolkan kesenjangan itu, cuma meminimalkan kesenjangan tersebut dengan target kesenjangan yang kita tetapkan gitu. Di sini saya menargetkan setengah dari kesenjangan yang udah ada sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya sebutkan tadi tentang multiplier efek konsumsi pemerintah. Ini sebenarnya gampangnya kalau belajar statistik, ini statistik sangat kepake untuk perhitungan ini. Multiplier efek ini kita ngelihat ini kalau di awal-awal itu sebenarnya regresi biasa. Jadi kita cuma ngelihat keterhubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain gitu. Ternyata di sini kita hasilnya bisa terlihat bahwa konsumsi pemerintah terutama dalam kasus saya ini di Sulsel dengan kenaikan belanja 100 miliar itu bisa mempengaruhi kenaikan pengeluaran keseluruhan itu hingga 239 miliar gitu, hampir 2,5 kali lipat. Itu juga menjadi dasar rekomendasi kebijakan kita kepada Pemda mungkin ya, Pemda setempat, kenapa Pemda itu perlu mempercepat belanja pemerintah. Ini juga bagian dari proses perhitungan yang tadi. Jika teman-teman tertarik bisa dicari publikasinya dengan judul Multiplier Effect of Government Spending. Ini kasusnya di China. Nah, yang ketiga yang sempat juga saya kerjakan selama waktu di BI ini tentang pembentukan model matematika dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi gitu. Ini sebenarnya kalau ngambil yang pemrograman itu pasti yang nggak asing lah dengan notasi-notasi seperti ini. Nah, ini juga kita pakai di Bank Indonesia untuk melihat keterhubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, untuk modelnya seperti ini. Memang sedikit kelihatan kompleks gitu ya. Sebenarnya kompleks sih enggak, cuma banyak aja model yang dibangunnya. Mulai dari konsumsi, investasi, ada ekspor impor juga, kemudian kredit dan inflasi. Nah, dari ini sebenarnya model-model ini nanti kalau teman-teman belajar sistem persamaan linear gitu ya nggak jauh beda dengan ini, cuma variabelnya lebih banyak aja gitu. Juga datanya juga lebih banyak. Nah, itu kenapa dia pasti kita butuh bantuan penggunaan perangkat lunak untuk perhitungan hal-hal seperti ini.
Nah, ini untuk estimasinya kita menggunakan two-step ECM. Nah, sebenarnya penggunaan, untuk perangkat lunak sendiri yang yang saya gunakan di Bank Indonesia itu ada selain MATLAB kita juga pakai, ada eViews, software statistik, sama Stata. Yang tiga itu yang saya pakai sekarang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik ke bidang-bidang ini bisa mempelajari software-software tersebut. Nah, ini untuk hasil perhitungannya. Yang pertama kita lakukan shock terhadap PDB dunia. Nah, jadi kita melihat kalau PDB dunia itu turun 1%, ke Indonesia itu ngefeknya seberapa gitu. Jadi di sini terlihat bahwa untuk kebetulan kasus yang saya hitung di sini terhadap provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Di sini terlihat bahwa penurunan PDB dunia 1% dapat menyebabkan penurunan juga dengan penurunan yang berbeda-beda di tiap provinsi. Bukan cuma terhadap PDB, juga terhadap dampaknya juga terlihat terhadap kredit dan inflasi. Nah, yang kedua, selain melakukan shock itu tadi, kita juga melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Ini saya lakukan sebelum adanya pandemi COVID, jadi datanya masih terlihat selalu mengalami pertumbuhan positif gitu ya. Nah, ini yang di shading biru ini hasil proyeksi kami selama jika dilihat dengan kondisi normal seperti itu. Jadi jika dilihat di sini masih banyak perlu perbaikan. Benar kata Bu Enda tadi, setelah kita bikin model matematika nggak cukup sekali jadi gitu. Jadi setelah nanti ini ada evaluasi kembali, setelah ada realisasi pertumbuhan ekonomi, kita lihat bedanya seberapa, data apa aja yang kita perlukan seperti itu. Nah, terus dari perhitungan-perhitungan tadi itu, kalau di Bank Indonesia, hasilnya itu kita namanya rapat evaluasi ekonomi keuangan daerah yang selama 3 bulan, yang outputnya di sini bisa untuk rekomendasi kebijakan kepada baik itu kantor pusat ataupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sendiri. Jadi dengan perhitungan tadi kita bisa memberikan ini nih, rekomendasi kebijakan yang baik itu sebenarnya begini. Terus untuk misal menekan inflasi itu kita harusnya begini, kita harusnya begitu gitu. Jadi outputnya tuh ada kelihatan gitu. Jadi bukan cuma kita ngitung habis itu selesai, enggak gitu. Nah, untuk ini mungkin yang terakhir untuk pengembangan kajiannya. Sebenarnya matematika itu masih luas banget kalau ngomongin hubungannya dengan COVID gitu ya. Mungkin yang pertama kita bisa melihat analisis GWR, Geographically Weighted Regression. Jadi regresi yang dilihat secara geografis. Kita bisa melihat indikator itu yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu apa di masing-masing daerah untuk rekomendasi kebijakan. Jadi karena masing-masing daerah itu punya spesifikasi yang beda-beda dengan daerah yang lainnya. Mungkin juga yang kedua ada potensi yang tadi dampak percepatan realisasi belanja terhadap PDB wilayah. Kalau yang saya hitung tadi terhadap Sulsel, mungkin teman-teman ingin menghitung juga terhadap wilayah lain itu juga bisa. Yang ketiga ada untuk analisis dampak pandemi terhadap berkurangnya penduduk tadi, kita bisa pakai data Google Mobility Index. Yang keempat, mungkin terhadap sektor pariwisata, itu kita bisa memperkirakan pemulihannya kapan, dan faktor apa aja yang bisa kita tingkatkan untuk mempercepat pemulihan tersebut. Yang kelima, karena tadi sektor pertanian yang tidak terlalu rentan terhadap pandemi, bisa kita juga jadiin tema penelitian kita tentang ketahanan pangan dan sektor pertanian di tengah pandemi ini. Mungkin yang keenam juga peningkatan pengangguran dan dampaknya terhadap konsumsi di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya
dengan peningkatan pengangguran sekian, konsumsi akan berdampak seperti apa. Nah, itu juga nanti ujung-ujungnya bisa memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait PSBB ataupun pelonggaran PSBB. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan ke Ibu Nela. Oke, terima kasih banyak Pak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan sangat ekonomi sekali gitu ya Pak ya. Oke, dari materi yang telah Bapak sampaikan ada beberapa poin yang saya ringkas, yaitu yang pertama ada sinergi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional begitu ya Pak, di mana terjadinya second wave dapat memperlambat terjadinya pemulihan ekonomi di nasional maksudnya. Dan jika dilihat dari ekonomi global masih banyak indikator ekonomi global seperti keyakinan konsumen, volume perdagangan yang masih rendah, dan bahkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih sangat rendah dan bahkan pertumbuhannya negatif, yaitu mencapai minus 5,32%. Adapun yang sektor yang baik untuk kita dorong dalam menghadapi pandemi ini adalah sektor UMKM. Kemudian jika dilihat dari secara spasialnya tadi dari peta Indonesia semuanya berwarna merah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi negatif begitu kecuali Papua, di mana kita ketahui Papua itu lebih bergerak di bidang atau di sektor pertambangan. Kemudian tadi Bapak juga men-share bahwa kebijakan-kebijakan atau respon apa yang diberikan BI terkait pandemi ini gitu. Adapun respon yang diberikan oleh BI adalah adanya penguatan bauran kebijakan-kebijakan, dan juga Bapak tadi memberikan bahwa matematika juga memberikan efek atau peran yang sangat besar dalam munculnya kebijakan-kebijakan ekonomi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan dari peserta, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bu Endah. Bu Endah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Abu? Terima kasih Bu Nera. Saya tertarik untuk mungkin ke depan bisa bekerja sama begitu Pak? Boleh Bu, monggo. Iya. Dengan senang hati. Terima kasih. Kalau ada kesempatan, insya Allah kita juga senang kalau ada riset yang nanti kedepannya bisa berguna untuk rekomendasi kebijakan seperti itu. Siap, insya Allah. Terima kasih, Bu Nela, Pak Abu. Oke, cukup begitu ya Bu ya untuk melakukan kerjasama dengan Pak Abu. Oke, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah mendekati tahap akhir ini, kita langsung ke pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Yang pertama dari Rivaldo Oktareza dari Institut Teknologi Sumatera. Seperti yang diketahui, Singapura sudah mengalami resesi akibat COVID-19 ini. Menurut Bapak, apa yang akan terjadi jika pada triwulan berikut yang Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, kembali mengalami penurunan atau resesi? Nah, jika terjadi, bagaimana cara mengatasinya dalam lingkup ekonomi dan matematika? Silahkan Pak Abu langsung ditanggapi pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Oke, kita tahu Singapura, tetangga kita itu 2 kali resesi. Ya, sebenarnya definisi resesi itu kalau 2 kali triwulan berturut-turut itu mengalami kontraksi, gitu kan ya. Nah, sebenarnya bukan cuma Singapura, banyak sekali negara di dunia ini yang mengalami resesi seperti itu. Nah, untuk Indonesia sendiri, kalau kita lihat dari indikator-indikator yang sempat saya sebutkan tadi, itu udah mulai ada peningkatan gitu. Dari indikator tersebut, apalagi tadi juga ada indeks keyakinan ekspektasi konsumen
Itu dilihat indeks keyakinan konsumen untuk 6 bulan ke depan seperti apa. Nah, di situ udah mulai ada peningkatan keyakinan, dan juga dengan pelonggaran PSBB ini diharapkan dapat meningkatkan lagi aktivitas ekonomi di Indonesia gitu. Harapannya itu tadi, kita nggak mau pertumbuhan ekonomi tercatat lebih dalam lagi daripada yang sekarang gitu. Ini jadi itu juga beberapa termasuk usaha pemerintah juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi supaya tidak terjadi negatif seperti saat ini. Nah, untuk triwulan 3 dengan ketidakpastian sekarang masih di kasus positif aja sekarang kadang naik, tiba-tiba udah kelihatan mau menurun, tiba-tiba naik lagi gitu ya. Untuk prediksi sendiri saya belum bisa menyampaikan secara detail. Cuma kalau dilihat dari high frequency data yang kita punya, pertumbuhan ekonomi nggak akan sedalam di triwulan kedua gitu. Jadi harapannya triwulan ketiga bahkan dan triwulan keempat ini kita udah memasuki masa pemulihan ekonomi ke tingkat pertumbuhan yang seharusnya yang seperti sebelumnya seperti itu. Jadi harapannya di triwulan depan dan triwulan 4 dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi dan pemulihan sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Mungkin gitu, Bu Nela. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin kita sebagai matematikawan juga bisa berperan untuk forecast gitu ya, Pak ya, pertumbuhan Betul. Dari pertumbuhan ekonomi kita. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Puji Rahayu, berasal dari SMK NU 1 Babat. Pertanyaannya, adakah contoh sederhana penggunaan matematika dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan peserta didik di jenjang SMK jurusan akuntansi, agar dapat kami gunakan untuk memotivasi mereka dalam belajar matematika, begitu katanya. Oke. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi matematika di bidang ekonomi. Mungkin sebenarnya saya mau cerita sedikit. Senior saya di sini, dia kuliah S1, S2 ngambil ekonomi gitu ya, ekonomi pembangunan kalau nggak salah. Bahkan di jurusan ekonomi sendiri, dosen-dosen juga bilang kalau bahasa ekonomi itu, dasar ekonomi itu bahasanya bahasa matematika gitu. Jadi memang di penggunaan matematika yang kalau mau ini gampangnya ini yang tadi saya sebutkan di ekonometrik itu banyak sekali kasus-kasus penggunaan matematika. Mau dia yang paling gampangnya aljabar. Nah, aljabar itu kalau mungkin di SMK belum terlalu spesifik ini aljabar gitu ya. Cuma dengan belajar mungkin tadi kayak sistem persamaan linear atau juga penyelesaiannya, sebenarnya kan banyak sekali kasus-kasus, kalau saya ingat gitu ya, waktu SMA, waktu ujian di SMA itu banyak sekali menggunakan kasus-kasus, studi kasus tentang katakanlah berapa jumlah mobil optimum yang bisa masuk di lapangan parkir dengan luas sekian gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau diaplikasikan di ekonomi itu bisa aja. Kalau misal di institusi yang profit oriented gitu ya, mencari laba, itu kan kita bisa juga melihat laba maksimum berapa dengan kapasitas kita yang sekian ini gitu. Jadi mungkin gampangnya itu. Mungkin untuk yang penggunaan ininya, karena saya belum menyiapkan yang seperti itu, jadi mungkin belum bisa saya tunjukkan. Cuma kalau ingin ini sebenarnya sekarang di internet udah banyak sekali Bu
tentang penggunaan matematika tersebut, bahkan dari yang hal-hal yang simpel seperti itu. Mungkin itu sih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa matematika ini penerapannya sangat luas sekali ya Pak ya. Ya, betul. Bisa dibilang bahasa dari ilmu pengetahuan gitu, atau alat untuk membahasakan ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Saudara Ahdan. Nah, ini Saudara Ahdan bertanya kembali di sesi kedua. Beliau berasal dari ITERA. Pertanyaannya adalah terkait bidang ekspor-impor. Nah, apakah bidang ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kemudian tempo hari katanya jika tidak salah, dia pernah dengar pemerintah mengimpor banyak beras dengan alasan untuk stok pangan di masa pandemi. Nah, apakah bukankah pertumbuhan bidang pertanian malah naik? Nah, yang dibingungkan oleh Ahdan adalah kenapa kita harus impor beras sedangkan kita pertaniannya bagus begitu. Nah, bukankah hal ini terlihat seperti sia-sia mengingat kegiatan ekspor juga sedang terhambat? Apakah impor ini perlu? Nah, bagaimana pendapat dari Pak Agus Sufyan terkait pertanyaan dari Ahdan? Oke, terima kasih. Nah, ini analisisnya udah cukup ini ya. Kalau dilihat kalau sekelas mahasiswa, saya dulu juga bakal kepikiran untuk nanya seperti ini. Jadi gini, ekspor-impor ini apakah berdampak kepada perekonomian? Pasti iya, gitu. Pasti. Komponen, mungkin saya sebutkan dikit komponen perekonomian dari sisi belanja itu di Indonesia masih paling banyak disumbang oleh sektor konsumsi. Mau itu total dari konsumsi masyarakat ataupun konsumsi pemerintah. Nah, sektor lain seperti ekspor-impor itu pangsanya terhadap perekonomian Indonesia itu sekitar 10-20%. Nah, kalau dari sisi permintaan, kalau dari sisi supply yang paling tinggi itu memang pertanian. Kita masih di pertanian gitu. Kalau yang tadi isu yang disebutkan sempat dengar ada ekspor beras sekian gitu kan, mungkin saya nggak tahu nominalnya berapa. Saya belum dapat kabar, belum baca sih, belum ada info itu. Cuma kalaupun benar, jadi gini, pertumbuhan sektor pertanian yang masih positif itu menandakan bahwa sektor pertanian masih berjalan dengan normal. Tadi juga saya sempat sebutkan kalau sebenarnya ekspor pertanian itu harusnya lebih tinggi daripada itu. Secara historis kalau kita lihat sekitar 5%, 5-6% itu selama beberapa tahun terakhir. Nah, cuma selama masa pandemi ini dia tumbuh 2, sekian persen, itu kayak turun setengahnya gitu. Dan tapi masih tergolong bagus dibandingkan dengan sektor yang lain. Itu kenapa kita perlu mendorong pertanian. Kalaupun kita impor beras itu pasti karena kita belum bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri gitu. Itu juga jadi salah satu rekomendasi kebijakan kepada pemerintah kenapa kita perlu swasembada pangan. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar swasembada pangan. Itu kenapa? Itu juga karena kita belum bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi kalau di Bank Indonesia sendiri, kita udah memetakan nih sentra pangan itu ada di mana-mana aja. Dengan adanya kantor perwakilan di tiap provinsi, kita bisa tahu nih, di provinsi A itu surplus apa enggak, di provinsi B itu surplus apa enggak gitu. Jadi supaya kebijakannya bisa cepat gitu. Kita tahu di sini banyak katakanlah komoditas beras atau jagung gitu. Di sini komoditas padi surplus nih banyak, sementara di provinsi B dia defisit. Oke, kita bisa tahu dan bisa ngasih rekomendasi kebijakan yang bisa lebih cepat gitu. Nah, itu satu. Dan juga pertanian ini nggak semuanya
tentang padi. Nah, di sektor pertanian ini ada subsektor perkebunan, ada subsektor perikanan. Nah, mungkin jadi yang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang masih positif ini nggak semuanya disumbang oleh pertanian yang tanda kutip yang kita pahami bertani di sawah gitu ya. Itu juga ada sektor perikanan dan perkebunan juga di situ. Misal perkebunan sawit itu kita juga ngitungnya di sektor pertanian. Meskipun nanti di dalam itu ada subsektor lainnya gitu. Jadi yang menyumbang terhadap pertumbuhan pertanian itu bukan cuma padi gitu. Cuman meskipun kita tahu sentra beras di Indonesia itu lumbung padi itu salah satunya di Sulsel, di Jawa Tengah juga. Nah, cuma untuk di wilayah lain, misal Papua yang dia memang mayoritasnya pertambangan itu belum bisa memenuhi kebutuhannya terhadap komoditas-komoditas pertanian seperti itu. Mungkin kalaupun emang ada impor, itu juga pasti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri gitu. Dengan mungkin kita belum bisa memenuhi dari hasil pertanian yang kita hasilkan di masa pandemi ini. Mungkin gitu, Bu Nela. Menanggapi yang tadi Bapak sampaikan, jadi ya, sektor pertanian tidak hanya di bidang beras saja begitu ya Pak ya. Mungkin saja pertumbuhannya di perikanan, jadi beras pasti kurang, jadi harus diimpor begitu oleh pemerintah. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak dari Saudara Rifki dari ITERA. Nah, pertanyaannya, apakah memungkinkan bagi mahasiswa matematika ITERA untuk kerja praktek atau tugas akhir di Bank Indonesia, Pak? Oke. Ya, kira-kira apa saja bekal atau pengetahuan yang perlu mahasiswa kami persiapkan gitu Pak jika diperkenankan untuk bekerja sama dengan BI? Oke, sebenarnya kalau di ini ya, kalau nggak lagi masa pandemi ini, di Bank Indonesia itu selalu membuka kesempatan teman-teman mahasiswa untuk melakukan magang, gitu. Jadi sebenarnya nggak harus dari ekonomi, bahkan yang saya di tempat saya di sini, bahkan dari jurusan hukum pun ada, gitu. Jadi sebenarnya apa yang perlu kalaupun teman-teman minat pengen gitu ya, katakan mungkin magang ataupun melakukan tugas akhir di situ dengan kebutuhan data tertentu, bisa aja tinggal mengajukan aja surat ke Bank Indonesia terdekat, mungkin di Lampung ada Bank Indonesia, KPW, kantor perwakilan Bank Indonesia di Lampung, untuk melakukan pengajuan magang ataupun penelitian gitu. Jadi kalau teman-teman pengen, ya silahkan aja, kita membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk teman-teman mau dia dari jurusan apapun, terutama matematika dan statistik kali ya, itu sangat nanti juga berguna juga untuk kita supaya lebih tahu apa itu Bank Indonesia, apa itu implementasi matematika kayak tadi, bukan cuma untuk magang tiba-tiba disuruh fotokopi segala macam, enggak gitu. Jadi selama pengalaman saya di sini, untungnya di Bank Indonesia, kalaupun ada teman-teman magang itu beneran dilibatin langsung gitu kepada ya pekerjaan kita yang memang membutuhkan kemampuan-kemampuan yang teman-teman miliki. Katakanlah kalau di sini teman-teman matematika ikutan, ya bukan tidak mungkin kita juga mengajak teman-teman untuk menghitung kayak tadi yang ujung-ujung untuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau instansi terkait. Mungkin itu. Ini aja, ajuin aja bikin surat pengantar dari kampus biasanya ke Bank Indonesia. Biasanya bisa. Tapi kayaknya kalau lagi masa-masa pandemi ini, karena emang pegawai aja juga WFH gitu ya, jadi kayak masih dibatasi untuk periode sekarang. Mungkin kedepannya setelah kembali normal, itu bisa
nggak mesti mahasiswa S1, bahkan mahasiswa S2 juga ada yang magang di Bank Indonesia. Gitu. Oke. Baik Pak, berarti BI membuka kesempatan yang sangat luas ya bagi kami untuk mengirimkan mahasiswa ke kami ke sana begitu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di kesempatan berikutnya. Oke, tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi kedua ini. Dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, kita sudah sampai pada akhir dari sesi kedua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abu Sofyan karena sudah memberikan informasi yang sangat informatif sekali, ilmu-ilmu yang mungkin bisa kami pelajari lagi begitu ya. Untuk selanjutnya penutupan akan saya serahkan kepada MC. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu oleh pemateri Bu Endah dan Pak Abu Sofyan. Saya tutup sesi 2 ini dengan menyerahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak untuk Bu Nela sebagai selaku moderator kita pada siang hari ini. Sangat luar biasa sekali, terutama untuk Pak Abu dan Bu Endah yang telah memberikan materi-materi yang sangat luar biasa, terkhusus untuk saya pribadi sebagai mahasiswi matematika. Dan tidak hanya itu, dari semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para peserta seminar online matematika ini, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dan terapkan ke kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, harapan kami seluruh materi yang akan disampaikan pada hari ini tidak hanya berhenti untuk di sini saja. Dan kami berharap semoga terus materi ataupun hal-hal yang disampaikan oleh Pak Abu dan Bu Endah dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tentunya kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, kita harus bangga dan terus mengembangkan ilmu-ilmu khususnya bidang matematika meskipun saat ini Indonesia sedang berada di era pandemi. Akhir kata, saya selaku pembawa acara atau MC, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemberitahuan untuk seluruh peserta yang telah menghadiri seminar online matematika kedua Institut Teknologi Sumatera ini diharapkan untuk mengisi absensi yang sudah tertera di layar handphone atau laptop kalian, bit.ly/sertifikat MET 2. Ini mulai bisa diisi hari ini pukul 12.00 dan akan berakhir besok pukul 12.00 pula. Dan nanti terhitung mulai hari ini dan sampai 10 hari ke depan, hasil materi ataupun sertifikat dapat kalian unduh di email kalian masing-masing. Tetap stay tune di email kalian dan sampai jumpa di seminar online matematika ketiga mungkin beberapa hari atau bulan ke depan. Sampai jumpa. Terima kasih.